Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Syifa Adila, mahasiswa semester 1 dari program studi Tadris Bahasa Indonesia kelas A. Di video kali ini, saya akan menyelesaikan mata kuliah Pancasila dengan dosen pengampu Ibu Ani Maratul Hamidah, Magister Pendidikan Islam. Di sini, saya akan menjelaskan materi pendidikan Pancasila. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat untuk adik-adik, kakak-kakak, dan teman-teman yang sedang menonton. Yang pertama, kita akan membahas Pancasila sebagai sumber hukum. Sumber hukum Satcipto Raharjo menyatakan salah satu aspek dalam hukum adalah kepastian. Artinya, hukum berkehendak untuk menciptakan kepastian dalam hubungan antar orang dalam masyarakat. Selanjutnya ada sumber hukum di Indonesia. Sumber hukum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sumber hukum tertulis, dan yang kedua, sumber hukum tidak tertulis. Di sini, saya akan menjelaskan definisi, ciri-ciri, dan jenis-jenis sumber hukum tertulis terlebih dahulu. Sumber hukum tertulis adalah aturan atau norma hukum yang dituangkan dalam bentuk dokumen resmi yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan telah disahkan oleh pihak yang berwenang. Karena tertulis dan resmi, sumber hukum ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan pemerintahan dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan. Berikut adalah ciri-ciri sumber hukum tertulis. Yang pertama, berbentuk dokumen resmi dan tertulis. Maksudnya adalah aturan atau norma hukum tersebut dituangkan dalam bentuk fisik atau digital yang resmi, memiliki format dan isi yang didokumentasikan secara sistematis dan formal. Yang kedua, memiliki kekuatan hukum yang jelas, yaitu bahwa sumber hukum tertulis tersebut secara resmi mempunyai status dan pengakuan sebagai norma yang mengikat secara hukum. Yang ketiga, disahkan oleh lembaga yang berwenang seperti pemerintah atau lembaga legislatif, yaitu adalah suatu sumber hukum tertulis harus dibuat, ditetapkan, dan diresmikan oleh pihak atau institusi yang mempunyai kewenangan formal dalam sistem pemerintahan dan hukum suatu negara. Yang keempat adalah mengikat bagi masyarakat. Bahwasanya sumber hukum tertulis tersebut harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat di wilayah hukum yang bersangkutan tanpa terkecuali. Selanjutnya, jenis-jenis sumber hukum tertulis di Indonesia. Yang pertama, undang-undang atau UU. Yang kedua, peraturan pemerintah atau PP. Yang ketiga, peraturan presiden atau Perpres. Yang keempat, peraturan daerah atau Perda. Yang kelima, keputusan dan instruksi presiden. Yang keenam, jurisprudensi. Yang ketujuh, traktat atau perjanjian internasional. Yang kedelapan, doktrin dan pendapat ahli hukum. Selanjutnya ada sumber hukum tidak tertulis. Di sini saya akan menjelaskan definisi, ciri-ciri, jenis-jenis sumber hukum tidak tertulis. Sumber hukum tidak tertulis adalah norma atau aturan hukum yang tidak secara resmi dituangkan dalam bentuk dokumen tertulis, tetapi hidup, berkembang, dan ditaati dalam masyarakat sebagai pedoman perilaku. Hukum tidak tertulis biasanya bersifat fleksibel dan dapat berubah seiring perkembangan masyarakat, tetapi memiliki peranan penting dalam mengatur tatanan sosial di berbagai komunitas. Berikut adalah ciri-ciri sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama yaitu tidak terdapat dalam dokumen resmi atau peraturan perundang-undangan. Maksud dari kalimat tersebut adalah aturan atau norma hukum tersebut tidak ditulis, tidak dicatat, dan tidak dijadikan bagian dari naskah resmi seperti undang-undang, peraturan pemerintah, atau dokumen legal lainnya. Yang kedua, berkembang secara alami dalam masyarakat melalui tradisi dan kebiasaan. Maksudnya yaitu
Aturan-aturan atau norma hukum tidak tertulis ini terbentuk dan dipertahankan secara spontan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari tanpa perlu dibuat atau disahkan oleh lembaga resmi. Yang ketiga, diikuti dan dihormati oleh anggota masyarakat sebagai aturan hidup. Maksudnya yaitu, aturan atau norma hukum tidak tertulis tersebut secara sukarela dijalankan dan dijadikan pedoman oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, bersifat tidak formal tetapi memiliki kekuatan mengikat secara sosial. Maksudnya adalah hukum tidak tertulis ini tidak dibuat, ditulis, atau diatur dalam dokumen resmi oleh lembaga negara atau pemerintah sehingga secara fisik atau formil tidak mempunyai bentuk hukum yang tercatat atau disahkan. Berikut adalah contoh sumber hukum tidak tertulis. Yang pertama, hukum adat. Yang kedua, kebiasaan dan tradisi. Yang ketiga, etika dan moral. Yang keempat, preseden hukum. Yang kelima, norma sosial. Oke, segitu dulu materi yang telah saya sampaikan. Bila ada salah kata, perkataan yang tidak enak atau menyinggung, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.